Halo, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi kakak, adik yang ada di rumah. Nah, di sini perkenalkan nama saya Elvia. Saya di sini selaku dokter muda. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang apa sih itu hipertensi. Kenapa kita sering mendengar kata-kata hipertensi, baik itu di masyarakat awam, di orang berobat di rumah sakit, maupun dimanapun yang kita dengar tentang hipertensi. Nah, di sini dimana yang kita tahu, jadi si hipertensi ini jahat, jadi dia bisa merusak dari sistem sirkulasi kita. Nah, di sini terjadi penyumbatan di pembuluh darah yang besar kita, yang dimana kita tahu pembuluh darah kita itu ada dua. Nah, dimana ada pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Nah, pembuluh darah arteri ini dia merupakan pembuluh darah yang besar. Nah, kalian tahu lah ya kalau misalnya pembuluh darah besar kita menyumbat, apa yang terjadi pada tubuh kita gitu. Nah, di sini si hipertensi ini juga bisa merusak dari jantung, otak, ginjal. Jadi si hipertensi ini di mana dia itu merupakan salah satu penyakit yang bisa menggerogoti, yang bisa menimbulkan komplikasi di berbagai organ-organ tubuh kita. Nah, di sini saya selaku dokter muda, saya sering sekali mendengar keluhan-keluhan pasien datang dengan keluhan hipertensi, datang kontrol dengan hipertensi, mendengar tentang komplikasi terjadinya hipertensi, seperti itu. Oke, karena itu kita harus melakukan pencegahan sejak dini untuk terhindar dari hipertensi. Caranya cukup mudah, jadi di sini saya akan menanyakan terlebih dahulu apa sih itu hipertensi. Banyak orang itu kurang begitu memahami tentang hipertensi. Nah, di sini di mana kita tahu hipertensi seperti itu. Nah, hipertensi ini di mana dia ada peningkatan tekanan darahnya secara persisten. Jadi dia menetap dengan tekanan darah sistoliknya itu di atas 140 dan diastoliknya tuh di atas 90 mm air raksa. Nah, di sini itu kita biasanya melakukan pengukuran itu 2 kali berturut-turut. Kalau misalnya didapatkan hasilnya di atas 140 dan di atas 90 mm air raksa, maka kita dapat menegakkan orang tersebut terkena hipertensi atau darah tinggi. Nah, di sini itu di mana klasifikasi hipertensi itu ada derajatnya loh. Nah, di sini di mana kalau darah normal itu dia itu kurang dari 130 sampai per 85 mm air raksa. Nah, di sini kalau misalnya bisa dikatakan orang itu normal sampai tinggi itu kalau dia tekanan darahnya sistoliknya itu 130 sampai 139, diastoliknya itu 85 sampai 89 mm air raksa. Itu yang dapat kita katakan dia antara normal dan bisa dikatakan dia normal tinggi. Nah, di sini di mana ada hipertensi derajat 1. Nah, di mana pada pengukurannya itu didapatkan tekanan darahnya 140 sampai 159 mm air raksa. Nah, di sini di mana diastolnya itu 90 sampai 99 mm air raksa. Nah, kalau derajat 2 ini yang paling tinggi nih, teman-teman. Bapak Ibu saudara sekalian, di mana tekanan darahnya itu di atas 160 dan diastoliknya itu di atas 100. Nah, bayangkan ya teman-teman kalau misalnya udah hipertensi grade 2, pasti banyak cepat lambat menimbulkan dari komplikasi dari tubuh kita. Oleh karena itu, kita tidak mungkin dong mau kita menderita hipertensi. Nah, di sini di mana penyebab hipertensi itu ada hipertensi primer yang nggak tahu penyebabnya gitu. Jadi bisa karena multifaktor. Nah, di sini bisa karena adanya peranan dari volume intravaskulernya, kemudian adanya peran kendali dari saraf otonom, bisa juga. Kemudian ada peran dari renin angiotensinnya itu pada ginjal, kemudian ada peran dari dinding vaskularnya gitu ya. Nah, di sini
Dimana kita tuh harus lakukan waspada terhadap hipertensi. Kalau misalnya kita udah terdiagnosa hipertensi, nah kita tuh harus rutin minum obat ya. Nah di sini biasanya tuh orangnya tuh gimana sih gejala klinisnya? Nah gejala klinisnya biasanya orangnya tuh sering keluhannya nyeri kepala, pusing gitu yang tanpa penyebab gitu. Ada pandangannya kabur, itu biasanya udah komplikasi ke mata. Kemudian leher terasa kaku gitu. Kemudian jantungnya tuh ngerasa gelisah gitu loh, kayak gelisah aja, pengen ngapain gelisah, nggak bisa tenang gitu. Kemudian jantungnya terasa berdebar-debar, kemudian mudah lelah, kemudian rasa sakit di dada, kemudian sampai keluhan rasa nggak nyaman aja ini badan gitu. Nah di sini di mana faktor resikonya itu di mana biasanya tuh pada laki-laki di atas usia 55 tahun, pada perempuan di atas usia 65 tahun. Nah, di sini ada riwayat penyakit seperti ada penyakit penyerta seperti kolesterol lah, kemudian sakit diabetes gitu. Kemudian ada sakit ginjal, kemudian stroke, kardiovaskular atau sakit jantung dan lain sebagainya. Nah, di sini oleh karena itu makanya kita harus melakukan pengecekan kondisi kita secara berkala ya gitu. Nah, di sini dimana kita harus lebih ekstra pada penyakit hipertensi ini karena dia itu sebagai si biang keroknya. Jadi dia apabila seseorang bisa terkena hipertensi, jadi dia bisa jadi biang kerok munculnya penyakit-penyakit lain. Jadi hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Nah, di sini komplikasinya tadi saya seperti bilang, nah di sini itu dimana kita harus menerapkan pencegahan untuk tidak terjadinya hipertensi seperti pembatasan konsumsi garam dimana kurang dari 2 gram per hari, kemudian banyakin konsumsi sayuran, buah-buahan. Nah, kemudian membatasi asupan dari daging merah, asam lemak jenuh. Nah, kalau misalnya seseorangnya obesitas, maka kita dapat lakukan penurunan berat badan gitu untuk mengatasi resiko-resiko dari si hipertensi ini ya. Kemudian olahraga teratur, kemudian berhenti merokok kalau misalnya pasiennya punya riwayat merokok ya. Nah, di sini itu dimana kita dapat lakukan PATU namanya. P itu apa sih? P itu periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Nah, kemudian A itu atasi penyakit yang tepat dan kita lakukan teratur. Jadi lakukan kontrol teratur, mengonsumsi obat teratur. Kemudian T itu tetap diet dengan gizi yang seimbang. Jadi bukan diet-dietan yang ekstrim, gak makan daging, nggak makan garam gitu, itu salah ya. Itu malah lebih bikin tubuh kita lemes, daya tahan tubuh kita menurun. Jadi akan lebih baiknya kita melakukan diet seperti lakukan pembatasan. Jadi kita boleh mengonsumsi daging itu udah porsi yang terbatas, yang sesuai porsinya, mengonsumsi garam sesuai porsinya agar gizi kita tuh seimbang. Jadi nggak kita batasin semua jadi imun kita jadi turun, nggak seperti itu ya teman-teman, bapak dan ibu. Kemudian kita upayakan U-nya itu dimana kita upayakan aktivitas fisik dengan nyaman. Jadi kayak jalan santai olahraganya, jangan langsung olahraga yang kayak langsung ngangkat beban seperti itu, enggak. Kita mulai olahraganya seperti jalan santai, kemudian senam, itu bisa berenang seperti itu. Kemudian H itu hindari dari asap rokok, kemudian alkohol, zat karsigogenik yang berbahaya seperti itu gitu ya. Dimana si hipertensi ini yang kita tahu itu dia kalau misalnya itu dia bisa seringnya tuh menimbulkan komplikasi jadi ke jantung. Jadi rutinlah kita lakukan pemeriksaan ya. Karena kalau misalnya dia komplikasinya ke jantung itu bisa hipertensi heart disease, kemudian ke ginjal biasanya orang yang bisa
gagal ginjal, karena dimana itu tekanan darahnya kita tinggi terus gitu ya, pembuluh darah juga tegang. Nah di sini itu sebagai ginjal itu dimana lewat salur peredaran darah, jadi ibaratnya kayak kerja ginjalnya tuh kayak digebukin gitu, jadi bisa mengakibatkan terjadinya lambat laun jadi penyakit ginjal kronik. Kemudian dia bisa menimbulkan komplikasi ke otak, jadi si pembuluh darahnya ini kan meregang terus. Nah bisa mengakibatkan terjadinya faktor stroke, jadi kan itu yang nggak orang impikan, seperti itu. Akan lebih baik dicegah gitu, bisa menimbulkan komplikasi ke mata, matanya dari penglihatan kabur. Nah di sini oleh karena itu kalau misalnya seseorang sudah menderita hipertensi, jangan lupa periksanya rutin, kemudian konsumsi obat teratur. Kemudian kalau misalnya orangnya masih muda, lakukanlah pencegahan agar tidak terjadinya si penyakit hipertensi. Nah, di sini saya akan kasih pantun. Nah, di sini datang kemari Bapak petani, bawa sepeda biar efisiensi. Mari kurangi lemak hewani agar terhindar dari hipertensi. Sekian dari saya penyampaian tentang hipertensi. Semoga bisa bermakna dan semoga salam sehat bagi semuanya. Terima kasih.